Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Ken Ane dan langsung kami akan ajak Anda kembali untuk melihat situasi terkini di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di ruangan atau di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum karena hari ini ada agenda pelimpahan berkas dan juga tersangka dari kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Dari 11 orang tersangka yang hari ini akan dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, sudah ada 2 yang informasinya telah berada di ruangan atau di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yaitu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yasmin Rahmadi di sana. Selamat siang, Yasmin. Kondisi terbaru dari sana, sudahkah ada lagi penambahan tersangka yang hadir di Kejaksaan Agung? Ya, selamat siang Ken Ane dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Mabes Polri hari ini akan melimpahkan para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan juga tersangka obstruction of justice. Artinya memang saat ini sedang dilakukan pelimpahan dari pihak Mabes Polri, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dan memang tadi 2 tersangka, yakni adalah Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ini juga sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, dan kami masih menunggu untuk para tersangka lainnya untuk hadir di sini. Dan memang rencananya nanti seluruh tersangka ini akan dihadirkan di sini dan juga ditampilkan khususnya di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Namun kami masih terus menunggu dari nantinya pihak Kejaksaan Agung ini menampilkan ke-11 tersangka di sini. Dan pemirsa, memang dalam pelimpahan ini Jampidum Fadli Zumhana menerima tanggung jawab tersangka dan juga barang bukti, di mana kemarin juga sudah dilakukan verifikasi terhadap barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Dan tahap 2 verifikasi barang bukti memang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada hari ini pun penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum untuk memudahkan proses persidangan tentunya Ken Ane dan juga pemirsa, di mana pelaksanaan penyerahan tahap 2 akan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi yang bertempat di Jampidum. Sementara itu untuk berkas juga akan dilimpahkan ke pengadilan pada hari Senin mendatang, karena memang dari pihak kejaksaan ini menegaskan bahwa perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga tidak menunda-nunda waktu. Tadi pun kami juga sudah memantau situasi di sekitar Kejaksaan Agung sejak pagi tadi, di mana memang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tadi juga sudah terpantau adanya mobil box yang tiba dan membawa barang bukti dan juga berkas perkara, yang mana memang terpantau di dalam box sebanyak 7 box begitu diserahkan ke Gedung Jampidum. Dan memang pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa tadi penyerahan tersangka dilakukan di lobi Gedung Bareskrim Polri, di mana memang sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga resmi menerima pelimpahan barang bukti pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus ini, yang mana Dirtipidum Bareskrim Polri yakni Brigjen Andi Rian Jayadi enggan merincikan lebih lanjut barang bukti apa saja yang diserahkan kepada kejaksaan, dan ia hanya mengatakan barang bukti tersebut dikemas dalam beberapa wadah plastik. Diketahui pemirsa bahwa berkas perkara seluruh tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus ini juga sudah dinyatakan lengkap oleh Kejagung. Adapun berkas perkara kasus pembunuhan yang dinyatakan lengkap ataupun P21 oleh Kejagung merupakan milik tersangka Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati. Sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus ini juga total ada 7 berkas perkara yang dinilai lengkap secara material dan formil oleh Kejagung, yang mana ke-7 berkas perkara tersebut diketahui milik tersangka Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto,
Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Artinya memang ini ada total 11 tersangka, 5 tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka obstruction of justice. Namun Verdi Sambo ini masuk ke dalam 2 kategori tersebut sehingga memang dapat diartikan bahwa terdapat total 11 orang tersangka. Dan pemirsa, memang sebelumnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana juga mengatakan bahwa pihaknya akan menampilkan para tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice di sini pada siang hari ini, dan kami masih akan terus menunggu untuk nantinya seluruh tersangka ini akan dihadirkan di sini. Dan memang ia pun menjelaskan bahwa tujuan penyerahan para tersangka dan barang bukti ini adalah untuk mempermudah proses persidangan, dan dia juga menegaskan bahwa persidangan rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu dekat begitu. Dan kami akan terus memantau situasi di sini hingga nantinya tersangka lainnya juga hadir di gedung Kejaksaan Agung, atau lebih tepatnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan dihadirkan di depan awak media. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ken Anne. Baik, Yasmin, informasi mungkin yang beredar di sana, proses perpindahan tersangka ini dari kepolisian ke Kejagung, khususnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, nampaknya memakan waktu yang cukup lama. Apa yang menyebabkan hal ini dari informasi yang beredar di sana? Ya, Kirana dan juga pemirsa, memang mengingat bahwa hingga saat ini yang diketahui adalah baru 2 tersangka yang hadir di Kejaksaan Agung atau khususnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ini memang menunjukkan bahwa pemindahan dari para tersangka ini membutuhkan waktu yang lama. Kami masih belum mendapatkan informasi pasti apa yang menjadi hambatan dari proses pemindahan ini, namun melihat memang tadi lalu lintas di Jakarta ini juga terbilang cukup padat, memang mungkin ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dari pemindahan para tersangka dari gedung Mabes Polri ke Kejaksaan Agung. Ken Anne. Ya, Jasmine, kalau tadi awak media tidak sempat atau kemudian tidak memiliki ruang untuk bisa mengambil gambar dari kedatangan tersangka paling tidak PC dan juga FS yang berada di sana, padahal pihak kejaksaan menjanjikan untuk memberikan akses tersebut atau menampilkan tersangka yang pada hari ini diserahkan ke Kejagung. Mengenai hal ini, apakah ada konfirmasi ulang dari pihak Kejaksaan Agung seperti apa? Ya, Ken Anne, memang yang seperti bisa dilihat di layar kaca saat ini memang awak media masih dibatasi, di mana kami hanya dapat mengambil gambar dari luar. Memang kami masih belum mendapat informasi pasti nantinya apa saja yang diperbolehkan untuk diambil oleh awak media. Namun kami hanya diperbolehkan untuk berjaga di sini di depan gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dan rencananya nantinya ketika para tersangka hadir di sini, ini juga akan lewat di sini sehingga dapat ditampilkan kepada awak media. Namun sekali lagi kami masih belum mengetahui pasti nantinya seperti apa proses penampilan begitu, atau apa saja yang akan ditampilkan kepada awak media, sehingga kami masih berjaga dan menunggu di sini. Kan ada. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi, informasinya sementara dari Kejaksaan Agung, tepatnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.